harusnya disamakan dengan ke dunia maya. Di dunia nyatanya udah baik-baik, masuk dunia maya marah-marah. Itu yang sering terjadi ya, Yayu, bener nggak? Betul. Kecepatan kecepatan jarimu tuh seperti kecepatan kilat sekarang, tahu nggak? Cepet banget kayaknya terpancing emosi gitu. Ada yang ini dikit, padahal kalau dipikir-pikir Meli baru ketemu dengan Yayu Diana ya, Yayu Tika dan semua akanan Yayu ada di sini. Nggak mungkin kan Meli komentarin kalian secara frontal itu di dunia nyata gitu. Kenapa di dunia maya itu sangat-sangat cepat untuk kita bisa mengomentari orang-orang, padahal kita belum tentu kenal gitu ya. Jadi Betul. menarik banget tadi fakta-fakta mengenai kebebasan berekspresi. Meli juga baru sadar juga ya, ternyata Prancis itu memang sangat bebas ya. Setelah Meli gitu, oh iya juga ya, pantas ya. Jadi luar biasa dibandingkan dengan negara kita. Tapi akan Yayu ingat loh, banyak loh yang kangen dengan keramat tamahan Indonesia. Salah satu Miss Universe dan beberapa aktor artis dunia yang selalu bilang rakyat Indonesia itu sangat ramah ya. Sangat apa ya, sangat murah senyum gitu. Nah, kenapa tadi benar kata Yayu Diana, kita kembalikan itu lagi. Kalau kita ingat budaya kita berideologi Pancasila, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita tuh kekayaan intelektualnya luar biasa loh. Kita bisa bertahan seperti ini pun dibandingkan negara-negara lain yang cuma punya beberapa suku tapi udah ribut satu sama lain. Benar nggak Yayu Diana? Jadi Betul. terima Betul. kasih. Afghanistan aja itu Meli ingat salah satu narasumber bilang dia cuma punya 7 apa suku bangsa. Kita ya ampun, udah Ratusan. ribuan, ya ratusan etnis, terus 1.700 suku bangsa kalau nggak salah. Tapi kita mudah-mudahan karena kita mempunyai sifat yang memang seperti ini, yang memang ramah, sangat musyawarah, gotong royong. Jadi kalau bisa itu kita masukkan ke dunia maya gitu. Ya, jadi Yayu Diana terima kasih, kita ketemu ditanya jawab, luar biasa paparannya. Maaf tadi kalau Meli harus sedikit Nggak punten apa-apa. memotong dia. Karena Meli juga ikut seru terus gini, oh iya udah tinggal 1 menit lupa ngingetin Yayu Diana biasanya. Karena Meli lagi dengerin seru. Terima kasih, nanti kita ketemu tanya jawab ya. Nah, itu sudah diingatkan, udah makin panas dari pilar ke-1 ke pilar pilar ke-3 ya. Skillnya udah, budayanya udah diingetin, etikanya juga jangan terlupakan. Habis itu kalau sudah menguasai semua nih akanan teteh, biasanya yang punya gadget merasa udah paling oke. Nggak baik kan yang namanya safety. Itu yang sering terjadi. Meli berbicara terhadap diri sendiri ya. Yuk akanannya yuk. Sekarang kita ikat pilar semuanya dengan pilar ke-4 yang langsung akan tentunya paparkan oleh Neng Tika. Meli bilangnya Yayu Tika juga, Yayu Tika. Terima kasih Teh Meli. Yes, mangga waktu dan screen-nya nih yang sering terabaikan nih. Aduh, digital safety itu deh. Oh iya. Liar kadang-kadang. Sebelumnya saya mau berterima kasih nih kepada narasumber pilar pertama sampai pilar ketiga tadi ya. Tadi sudah sebenarnya untuk yang digital safety juga tadi sudah diberikan bocoran-bocoran sedikit oleh Teh Gina, oleh Teh Ranita, Teh Diana. Ya, saya hanya membahas sedikit. Ya. Ya, Oke, mangga. izin share screen ya. Sebentar. Silahkan. Ini semua melengkapi kok jatuhnya. Kan emang pilarnya nggak boleh lepas satu sama lain ya, Neng Teh Tika ya. Jadi coba dilengkapi dengan digital safety. Oke, kita akan Tinggal full screen. ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol terkait dengan digital safety. Oke, kalau tadi sudah belajar digital skill gitu ya, pelajari bagaimana sih digital marketplace gitu ya. Tadi Teh Gina sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mendulang emas ya Teh Diana ya, Teh Gina ya, kita bisa mendulang emas itu saya baru terpikir loh ya. Kalau saya pribadi nih Teh Gina ya, ketika bayar tagihan lewat Shopee, anggap sebut merek gitu ya, lewat Shopee gitu ya, kan dapat Shopee point gitu ya, dapat cashback gitu. Saya tidak terpikir untuk membeli emas ya, saya terpikirnya untuk beli kopi. Jadi dapat beli tagihan, terus nanti dapat cashback, saya bisa jajan lagi. Nggak terpikir saya beli emas, jadi karena ini saya terpikir, oh iya ya bisa buat beli emas ya gitu. Lalu tadi juga dijelaskan oleh Teh Ranita, menjelaskan bentuk-bentuk penipuan gitu ya, ada phishing gitu ya, yang
sengaja meminta data-data sensitif kita, data-data pribadi kita gitu yang harusnya kita jaga, tapi ternyata dicuri karena kemampuan mereka memanipulasi website gitu ya, terlihat seperti resmi, terlihat seperti apa namanya bonafit, tapi ternyata menipu gitu ya. Nah, lalu tadi yang terakhir juga dijelaskan tentang etika digital ya adik-adik sekalian ya. Etika digital itu katanya sebelum jempolmu mengetik gitu ya harus dipikir terlebih dahulu. Ya sekarang tuh bukan mulut dulu, jempol dulu. Nah, jadi jempol dulu sebelum jempol mengetik gitu ya, harus disaring terlebih dahulu. Nah, setelah ketiga pilar tersebut kita akan ngobrol-ngobrol tentang digital safety nih adik-adik sekalian ya. Oke. Ada apa aja sih? Sebelum masuk ke topiknya kita bahas dulu kurikulum kita gitu ya. Oke, Ibu atau saya di sini hanya seorang dosen swagati gitu ya. Keseharian saya mengajar akuntansi. Saya bersekolah dulu di Universitas Padjadjaran Bandung, asli Cirebon gitu ya. Dan saya juga aktif di Ikatan Akuntan Indonesia karena memang saya seorang akuntan. Oke. Kita balik lagi ke digital safety. Nah, ini topik-topik akan kita bahas di digital safety nih adik-adik. Ada cyber safety gitu ya, ada rekam jejak digital, lalu ada privacy dan keamanan data, ada pay later, investasi digital, dan ada internet parenting. Oke. Langsung masuk poin yang pertama saja, apa itu cyber safety? Cyber safety itu adalah sebuah bentuk keamanan saat mengakses internet, adik-adik. Jadi, ketika kalian berselancar di dunia maya, gitu ya, itu harus hati-hati, adik-adik. Ada beberapa poin yang harus kalian waspadai, gitu ya, ketika berselancar di dunia maya. Yang pertama, yaitu waspadai virus, adik-adik. Jangan sembarangan nih unduh file, gitu ya. Oke, jangan siapa tahu di file tersebut disisipkan malware, gitu ya. Nah, itu bisa merusak perangkat software gadget kalian. Lalu yang kedua, batasi informasi. Nah, ini terkait dengan yang tadi dijelaskan oleh Teh Ranita ini, ya. Batasi informasi yang bersifat pribadi, adik-adik. Jangan terlalu mengekspos data pribadi, keluarga, alamat, gitu ya. Atau tadi juga dijelaskan oleh Teh Gina, foto, apa tuh namanya, kalau habis belanja online gitu ya, lalu difoto paketnya, nah itu hati-hati adik-adik ya, siapa tahu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, hindari postingan merugikan. Nah, yang tadi nih, jempolnya jangan langsung ngetik, tapi difikirkan dulu adik-adik ya, postingan ini bermanfaat tidak ya, gitu kan. Postingan yang diposting itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, lalu yang keempat, nah ini nih yang keempat nih, konten ilegal. Nah, jangan ya, yang seperti ini tidak usah dicari-cari konten ilegal ya, pornografi, perjudian, nah itu tidak boleh adik-adik ya. Ini merugikan diri sendiri. Lalu poin yang ketiga, nah ini rekam jejak digital. Nah, biasanya ini sering terlupakan nih. Padahal ini penting sekali adik-adik. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan di dunia maya itu terekam adik-adik. Bukan hanya postingan ya, bukan hanya postingan, tapi like dan follow. Misalkan kalian men-like konten yang rasisme, itu lebih baik tidak usah gitu, atau meng-follow akun-akun yang menyebarkan fitnah, itu tidak perlu seperti itu. Nah, rekam jejak digital juga bisa timbul dari rekaman GPS. Nah, kalau kalian biasanya naik ojek online misalkan seperti itu ya, nah itu ada GPS, nah itu terekam dalam jejak digital adik-adik. Nah, jejak digital ini sebenarnya ada dua ya. Ada jejak digital aktif dan ada jejak digital pasif, adik-adik. Jejak digital aktif itu yang memang sengaja dibuat untuk kita tinggalkan. Contohnya apa nih? Contohnya postingan di Instagram atau di Facebook, gitu kan? Itu memang sengaja kita tinggalkan. Nah, itu jejak digital aktif. Biasanya yang ini kita ingat karena kita pernah posting. Nah, yang jejak digital pasif itu yang datanya itu ditinggalkan tanpa
bukan tanpa sepengetahuan, tanpa sadar. Jadi kita biasanya lupa. Biasanya itu membuka konten-konten, misalnya kita sedang lagi cari tugas nih, tugas dari Butika misalkan gitu ya, terus kalian buka blog-blog yang ada di internet gitu ya. Nah, itu adalah jejak digital pasif. Kita sendiri tidak sadar kita pernah membuka konten tersebut gitu ya, atau kita pernah mengklik link apa gitu ya, itu kita tidak sadar. Itu yang disebut dengan jejak digital pasif. Nah, jejak digital aktif maupun pasif itu juga harus diperhatikan ya adik-adik ya, jangan nanti ke depannya gitu ya akan menjadi bumerang buat kita gitu ya. Itu terkait dengan jejak digital. Lalu yang poin yang ketiga terkait privasi dan keamanan data. Data pribadi yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya harus dilindungi adik-adik. Jadi jangan kalau gitu ya, kalau platformnya atau websitenya itu dirasa mencurigakan atau tidak resmi, terus kalian disuruh upload KTP misalkan atau data-data penting terkait dengan informasi pribadi kalian, alamat, keluarga, itu tidak usah, gitu ya. Karena, nah ini tips untuk menjaga keamanan data pribadi, karena data pribadi kita tuh bisa dijual ya adik-adik ya, bisa dijual dan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada tips untuk jaga keamanan data pribadi nih adik-adik. Yang pertama, jangan berbagi informasi yang sensitif, gitu ya. Contohnya tadi upload KTP, upload paspor, gitu ya. Lalu misalkan tadi upload lagi paket yang baru datang, gitu ya. Itu kan terdapat informasi-informasi pribadi. Lalu yang kedua, persulit cara login ke akun adik-adik. Jadi kalau kalian punya sosmed atau punya apa namanya yang terkait dengan email gitu ya, pokoknya ada loginnya, itu loginnya dibuat seunik mungkin, jangan yang 1234567 gitu ya, itu mudah, atau tanggal lahir misalkan 030988, nah misalkan seperti itu. Nah jangan, jadi dibuat seunik mungkin. Lalu tips yang ketiga nih adik-adik, gunakan aplikasi dengan end-to-end encrypt. Nah, sering tidak mendengar end-to-end encrypt. Ya, jadi end-to-end encrypt itu apa sih? End-to-end encrypt itu ketika, contohnya saja ya supaya lebih gampang menjelaskannya. Contohnya ketika kita menelpon menggunakan aplikasi chatting WhatsApp, gitu ya. Suka ada ya, end-to-end encrypt. Nah, kalau kita lihat selengkapnya apa sih itu end-to-end encrypt, itu tuh ketika panggilan status kita gitu ya atau pesan kita hanya dibaca oleh kita dan kontak yang kita setujui. Jadi aplikasi WhatsApp sendiri ya, platform WhatsApp sendiri itu tidak mengetahui apa sih isi percakapan kita. Oke, jadi selalu gunakan aplikasi dengan end-to-end encrypt. Lalu yang keempat adalah selalu cek aplikasi ini tuh beneran nggak ya, bisa dipercaya atau tidak ya, resmi atau tidak ya, nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kelebihan. Nah ini, fitur keamanan di aplikasi media sosial, adik-adik. Ini saya contohkan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sebenarnya ketiga sosmed ini masih satu perusahaan, makanya Action 1, Action 2, Action 3-nya itu masih sama, hampir sama semua. Yang lebih mudah ini WhatsApp. Nah, WhatsApp nih, kalau kita mau lebih aman, atau kita mau WhatsApp-nya tidak dihack, sekarang lagi marak ya, WhatsApp itu dihack. Jadi si pelakunya itu mengirimkan kode OTP meminta kode OTP, nanti masuk ke SMS kita, habis itu dia nge-WhatsApp katanya dari kasir Indomaret gitu atau dari kasir Alfamaret minta OTP. Kalau yang model-model generasi milenial biasanya tahu itu jahat, tapi kalau yang pegang WhatsApp itu nenek-nenek gitu ya, seperti
kan itu kan nggak tahu, oh kasihan katanya, itu lagi transaksi di Indomaret nggak bisa, jadi dikirimkan saja nomor OTP-nya. Akhirnya WhatsApp-nya dipakai dan digunakan untuk kepentingan yang tidak-tidak, seperti minta transfer dari kontak gitu ya, dari kontak yang ada. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, bagaimana sih gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Kita apa ya namanya? Apa sih, membuat keamanan 2 lapis. Nah, bagaimana sih cara membuat keamanan 2 lapis ini? Yang pertama, kalau dari WhatsApp itu coba pilih pengaturan gitu ya, lalu pilih akun, nanti di situ ada klik autentifikasi 2 faktor. Nah, jadi kalau misalkan kita mau WhatsApp web gitu ya, kalau kita scan, itu dia pasti minta nomor PIN. Kalau kita nggak mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, ketika WhatsApp web itu kita scan, barcode-nya di-scan, itu dia nggak minta PIN. Jadi bisa saja orang yang menemukan handphone kita atau yang mengambil handphone kita tanpa izin gitu ya, dia bisa men-scan WhatsApp web kita. Karena kan nggak pakai PIN gitu ya, kecuali kalau pakai PIN. Oh, kalau pakai PIN kan dia kemungkinan tidak tahu PIN kita apa. Nah, gitu ya. Jadi pilih akun, lalu pilih autentifikasi 2 faktor, setelah itu masukkan kode PIN yang hanya kita saja yang tahu. Jadi ketika mau masuk WhatsApp web, itu ada PIN-nya. Gitu ya, Dek-dek ya. Lanjut. Nah, ini pay later. Nah, siapa di sini yang punya pay later? Nah, hampir semua kayaknya punya pay later ya. Semua perusahaan digital ataupun perusahaan startup itu semua punya pay later lah rata-rata ya. Ada Shopee Pay Later, ada Traveloka Pay Later, ada Tiket Pay Later ya. Apa sih sebenarnya pay later itu gitu ya? Pay later itu kalau lebih di kehidupan sehari-hari itu seperti kartu kredit gitu ya, kartu kredit ya. Nah, kalau dulu kan kartu kredit harus mengajukan, harus kirim berkas, baru disetujui gitu ya. Oh, sekarang pay later mudah sekali adik-adik. Cukup selfie gitu ya, selfie dengan KTP ya. Lalu kita sudah bisa mengaktifkan pay later kita. Tapi hati-hati ya adik-adik ya. Pay later itu ada bunganya loh ya, hati-hati. Oke. Lalu, nah ini ada tips aman menggunakan pay later. Nah, tips aman menggunakan pay later itu hati-hati adik-adik ya, waspadai phishing. Yang tadi Teh Renita jelaskan, apa sih itu phishing gitu ya. Phishing itu mengambil data-data berasal dari sumber resmi sebelum Anda membukanya. Jadi kayak KTP gitu ya, paspor, nah itu bisa di-phishing. Jadi hati-hati gunakan platform digital yang resmi. Lalu gunakan PIN yang berbeda. Nah, siapa nih di antara kalian yang satu PIN untuk berjuta aplikasi ya, sampai ke ATM aplikasinya sama, passwordnya sama gitu ya, PIN-nya sama. Nah, diusahakan jangan seperti itu ya. Jadi pastikan passwordnya itu berbeda-beda untuk setiap rekening atau untuk setiap aplikasi ya, supaya ketika ada seseorang misalkan yang mengintip password kita, itu nggak semua aplikasi bisa dia hack. Lalu amankan data pribadi, tidak memberikan OTP kepada siapapun ya. Oke, lalu yang kelima ini ada investasi digital, adik-adik. Apa sih itu investasi digital? Nah, investasi digital itu proses penanaman modal yang akan digunakan untuk mendanai sebuah perusahaan melalui platform digital dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi investasi sih pada umumnya pengertian investasi itu untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Cuman bedanya karena ini adalah investasi digital, maka platformnya itu platform digital. Jadi kalau zaman orang tua kita gitu ya, itu beli emas itu harus ke Pegadaian, lalu emasnya itu dibawa pulang ke rumah, disimpan, disembunyikan misalkan gitu ya di tempat yang aman. Kalau sekarang tidak begitu adik-adik. Kita mau beli emas tidak perlu pegang fisik emasnya, cukup lewat handphone gitu ya, lewat sebuah aplikasi misalkan pakai Pegadaian atau pakai Tokopedia, itu sudah bisa adik-adik. Ya, tidak hanya emas. Bisa reksadana. Sekarang reksadana kita bisa beli reksadana dari platform digital, lalu bisa beli emas, gitu ya, bisa beli saham dan forex.
Apa aja sih platform digitalnya gitu ya? Platform digitalnya ada Tokopedia gitu ya, ada Bibit, ada Orori, ada Pegadaian Digital, lalu sekarang semua bank itu sudah punya sekuritas. Ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas gitu ya. Nah, mereka ini menyediakan platform digital untuk masyarakat yang ingin berinvestasi digital. Nah, sekarang pokoknya udah dunia dalam genggaman loh ya. Mau investasi, mau beli emas gitu ya, mau P2P peer-to-peer lending, itu semuanya sekarang menggunakan platform digital. Tapi hati-hati adik-adik, gunakan platform digital yang sudah mendapat izin resmi dari OJK. Ya, jangan yang abal-abal gitu ya. Tetika punten. Oh, gimana Teh? Reminder 5 menit ya waktunya. Oke, baiklah, ini ngebut. Lanjut, makasih Teh Meli. Nah, ini tips aman berinvestasi online adik-adik. Nah, yang pertama gunakan aplikasi yang terpercaya yang sudah mendapatkan izin resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu gunakan password yang unik, waspadai investasi bodong gitu ya. Lalu yang keempat, gunakan jaringan yang aman. Tadi betul kata kata Teh Ranita ya, jangan menggunakan Wi-Fi publik ketika kita sedang berinvestasi terkait dengan keuangan gitu ya. Karena bisa dicuri data-datanya ya. Jadi gunakan jaringan yang aman, lalu pastikan perangkat kita juga aman. Ya. Nah, ini yang keenam, yang terakhir. Poin yang terakhir terkait dengan internet parenting atau pengasuhan dalam berinternet. Walaupun di sini sebagian besar itu banyaknya masih adik-adik, remaja-remaja gitu ya, masih unyu-unyu, tapi remaja-remaja ini akan beranjak dewasa dan menjadi orang tua tentunya. Nah, kita akan bahas pengasuhan internet atau peran orang tua untuk menjaga kesehatan anak dari pengaruh penggunaan gadget dan internet nih. Jadi internet itu kan bagaikan dua mata pisau ya, banyak manfaatnya, tapi kalau tidak dikondisikan dengan baik, itu juga banyak mudaratnya. Jadi bagaimana sih cara pengasuhan internet yang baik? Kita akan bahas, nah ini, peran orang tua dalam mendidik anak dalam berinternet. Yang pertama itu aktif mengawasi anak. Gitu ya, ketika misalkan dia nonton YouTube, oh dilihat nih kontennya konten apa ya, gitu kan. Oke. Lalu membatasi situs akses ya. Lalu mengatur interaksi waktu. Waktunya juga harus dibatasi nih, jangan sampai seharian nonton YouTube terus gitu ya. Oke. Lalu melakukan pemantauan. Itu yang ditonton apa ya? Oh, itu untuk umur berapa tahun ya? Cocok tidak ya dengan umur anak saya? Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada menghindari cyberbullying. Nah, ini juga tadi sudah dibahas oleh Mbak Diana ya, terkait dengan etika. Nah, ini terakhir Ibu akan membahas cyberbullying nih adik-adik. Bagaimana sih cara menghindari cyberbullying gitu ya? Yang pertama, pastikan kita itu frekuensi posting itu sewajarnya saja adik-adik, jangan sehari posting 10 konten misalkan, oh itu terlalu banyak gitu kan. Nah, lalu hindari konten postingan yang aneh-aneh. Jadi kalau ada misalkan di Instagram, lalu ada akun yang memposting konten yang aneh-aneh, lebih baik langsung di-blok aja atau di-unfollow saja gitu ya. Lalu tidak asal celoteh di media sosial gitu ya. Hati-hati, ingat rekam jejak digital. Nah, jadi jangan asal celoteh di media sosial karena akan menjadi kerugian besar untuk adik-adik sekalian. Lalu jangan merespon komentar negatif, kalau ada komentar negatif, cuekin aja gitu ya. Lalu berikutnya, jangan menganggap komentar negatif atau kebencian terlalu serius. Jadi kalau orang bilang, cuekin aja lah gitu ya. Kalau ada komentar negatif, cuekin sajalah. Kalau terlalu dirasa sudah tidak sudah keterlaluan gitu ya, tidak bisa ditolerir, ya blok atau report saja, atau bisa dilaporkan ke patroli cyber ID. Jadi kalau dirasa sudah mencemarkan nama baik gitu ya, sudah keterlaluan, nah itu bisa dilaporkan karena sudah ada undang-undangnya gitu ya. Oke.
Ibu rasa cukup dari saya, Teh Meli ya. Jadi akhir kata saya hanya mau bicara unduh yang sehat dan unggah yang bermanfaat. Oke, saya Tuh. kembalikan kepada Teh Meli, mangga Teh. Sami-sami, atur nuhun ya, Neng Tika, luar biasa. Unduh yang sehat, unggah yang bermanfaat. Iya, semua kendalinya di kita kok, Akang dan Teteh ya, karena Yayu, semuanya kendali di kita. Balik lagi ke kita. Sama seperti Pak Tukul kalau balik ke laptop, kalau ini adalah balik ke kita ya. Jadi mungkin untuk semuanya, terima kasih yang sudah merekap atau mungkin mengikat semuanya, pilar sudah kokoh ya di atas meja, karena meja itu kan pilar harus 4 dan kalau memang ada satu yang tidak dipasang, ya udah pasti agak oleng. Nggak mungkin oleng kan untuk menjalankan ini. Udah makin melek, makin menuju siang nih. Akang dan Yayu, kita langsung akan sharing session tentunya bersama entrepreneur kita, tentunya key opinion leader kita yang akan menggiring opini literasi digital ke kehidupan dia sebagai entrepreneur. Ada Neng Winda Ripka, halo. Halo Kak Meli, selamat Udah seru ya? siang. Udah seru dari tadi ya? Seru banget Kak. Dari tadi Nah. aku kayak benar-benar dengarnya tuh wow banget gitu ya, dari pilar pertama sampai pilar keempat, tapi agak Itu dia. panik soalnya internet mati Kak. Oh jadi sempat mental nggak apa-apa. Bentar. Sempat mental nggak apa-apa. Neng Winda apa kabar? Gimana pejamasnya, bisnisnya? Baik Kak Meli, puji Tuhan bisnisnya jalan lancar karena memang dipakai internet juga dan di dunia Iya digital juga dong, ya Kak iya Meli. dong. Jadi sampai sekarang masih jalan-jalan aja masih lancar gitu. Lihat itu tadi Neng Gina cerita bahwa kita tadi Tetika lucu tuh. Biasanya kita dapat poin kita belanjain lagi ya, nggak kita tabung. Itu bener banget. Nelly karena kalau nggak kopi apa ya beli ya. Tapi Neng Gina Iya. ngingetin kita bahwa jadi konsumtif, setelah menjadi konsumtif bisa menjadi produktif. Semua wadahnya udah ada. Nah berarti boleh Benar. nih. Winda ceritain dong sama Akang Teteh di Kabupaten Cirebon yang ramai sekali pagi hari ini adik-adik semuanya ya. Banyak yang mahasiswa-mahasiswi. Boleh kenalkan secara singkat dan gimana sih masuk ke dunia digital dan apa aja yang perlu dipelajari sama teman-teman. Mangga paparannya juga sekalian. Terima kasih Kak Meli untuk kesempatannya. Sebelumnya aku tentunya mau berterima kasih juga untuk Kominfo dan juga Siberkreasi tentunya karena aku di sini sudah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing dan tentunya juga dapat banyak banget ilmu teman-teman. Jadi bukan cuma aku mau sharing-sharing ilmu yang dari aku aja buat teman-teman semua, tapi aku juga di sini dapat ilmu banget nih dari keempat narasumber yang keren-keren banget ya, sudah kompeten lah di bidangnya kayak gitu. Nah, sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu. Mungkin di sini juga teman-teman banyak banget yang belum kenal, ini ada 426 yang mengikuti webinar kali ini ya, keren-keren banget dan aku yakin juga pasti teman-teman merasakan hal yang sama dengan aku karena pasti banyak banget ilmu yang teman-teman dapat juga. Nah, tuh Kak Meli sampai gini-gini ya, karena emang saking banyak banget ya Kak Meli ilmu yang bisa kita dapat ya, keren banget gitu dari pilar pertama sampai pilar keempat. Oke, namaku Winda Ripka dan aku sebagai KOL dan aku juga mempunyai bisnis yang berjalan secara online teman-teman. Nah kebetulan banget nih bisnis aku baru berjalan 1 tahun 3 bulan dan kebetulan juga aku background aku lulusan sarjana ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya bukan bisnis, aku nggak ambil bisnis tapi memang suka aja dan aku melihat ada peluang juga di dunia digital. Jadi kenapa enggak gitu ya untuk kita masuk di situ dan akhirnya sampai saat ini berjalan puji Tuhan lancar banget sampai saat ini juga karena ya memang kita aku pun pribadi cuma menggunakan internet ya teman-teman jadi nggak punya offline store-nya kayak gitu. Oke, mungkin ini aku langsung aja masuk ke sharing-sharing aku ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat juga dan aku minta tolong untuk admin dibantu untuk share screen. Oke, di sini mungkin teman-teman dari tadi sudah mendapatkan banyak sekali ya teman-teman untuk ilmunya. Dan di sini aku cuma mau menambahkan aja dan semoga dengan aku bisa sharing kali ini teman-teman jadi termotivasi mungkin masih banyak nih yang mikir, aduh gimana cara memulai, aduh gimana dong bisa apa enggak gitu ya. Dan di sini aku mau sharing-sharing, semoga dengan sharing aku ini teman-teman bisa termotivasi dan oh yaudah mulai aja dari sekarang kayak gitu. Nah di sini keuntungan memiliki digital skill untuk aku seorang KOL, tapi sebenarnya untuk materi ini juga untuk teman-teman semua, bukan cuma untuk KOL aja. Oke, next admin. Nah, bersosial media, aku yakin banget di sini karena ada ibu dosen, jadi pasti yang join di sini juga rata-rata masih muda ya, teman-teman. Masih mungkin seumuran aku, enggak sih, aku udah lulus teman-teman. Jadi mungkin teman-teman berapa ya? 18, 19, 20, 21 ya teman-teman di sini.
Dan juga banyak juga kok yang umur berapapun itu nggak akan mempengaruhi sih teman-teman kalau kita mempunyai sosial media gitu ya. Jadi aku yakin banget teman-teman pasti menggunakan sosial media. Oke, mudah-mudahan Neng Winda semangat Neng Winda. Agak freeze. Oke, inilah yang terjadi kalau kita di dunia digitalisasi, nggak apa-apa. Neng Winda masih seperti film Matrix yang terbaru, suaranya tidak ada. Nah, admin mungkin share screen-nya tutup dulu ya, share screen-nya sebentar dulu Neng Winda. Iya Pak, nggak posting. Halo? Neng Winda, oke. Neng Winda lagi freeze nih, Akang dan Teteh nggak apa-apa. Dia sedang memaparkan tadi harusnya tuh kan terpental lagi, it's okay. Dia sedang memaparkan pentingnya digital skill. Tadi memang Meli tahu, Akang dan Teteh dari dulu Meli dengar bahwa Pejamas ini bahwa dia memulai semuanya sendiri dengan peralatan sendiri ya. Jadi digital skill itu memang penting kalau kita bisa mengoptimalkan. Tadi mungkin adik-adik semuanya sudah tahu bahwa kalau selama ini konsumtif hanya melihat-lihat aja ya marketplace dan lain-lain, itu ternyata juga kita bisa menghasilkan ya, atau juga bisa menabung. Jadi coba biar bisa lebih melek lagi, melek digitalisasi lagi. Nanti akan ada sharing session dari Winda di sini yang masih akan masuk lagi tentunya pentingnya memiliki digital skill. Untuk apa? Untuk bisa lebih mengoptimalkan, untuk bisa buka banyak peluang. Meli yakin nih, Neng Tika boleh dibuka mic-nya sebentar. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswi yang udah masuk semester berapa ini? Yang gabung? Ini ada tingkat 3, ada tingkat 2, ada tingkat 1. Oke, yang memang sudah bergabung ya. Dan memang hari ini sebenarnya libur. Hari ini sebenarnya libur, tapi di kuliah umum kan. Iya, bagus dong. Sudah Kuliah melakukan umum yang gerakan. bermanfaat, Teh Iya Mel. dong. Iya dong, akhir minggu sebelum masuk ke akhir pekan, kita kasih otak dengan asupan-asupan yang bergizi dari para narasumber yang luar biasa. Jadi begitu nih, begitu masuk dunia digital atau sosial media di weekend, udah tahu harus berbuat apa. Bener nggak? Betul, udah melek digital. Biar lebih melek dan Biar memang nggak beli kopi tapi beli emas yang Teh Gina ya. Luar Meli juga, biasa. Meli tadi juga bilang sama Neng Tika, sama gue juga kalau ada poin belinya kopi atau apa gitu ya. Tapi ya itulah, kalau tidak ada gerakan-gerakan seperti ini ya, adik-adik akan dan teteh semuanya yang sudah hadir, kita tidak akan diingatkan. Sebenarnya tujuan gerakan ini adalah meliterasi diri kita sendiri, yang mungkin sudah tahu, yang mungkin sudah paham, diingatkan kembali gitu ya. Dan mudah-mudahan langsung bisa diaplikasikan, bener nggak? Neng Tika pengen tahu deh, selama ini kan sambil nunggu Winda nih ya, selama di perkuliahan gitu, sistemnya sekarang gimana sih? Kan Meli maksudnya udah lama gitu ya, nggak tahu, maksudnya pengen tahu untuk masalah handphone deh, itu harus disimpan atau boleh open apa? Kalau saya sendiri kalau handphone sih nggak mesti di silent, tapi ketika mau ngangkat telepon atau mau balas WhatsApp, ya silahkan keluar dari kelas dulu, nanti masuk lagi boleh, tidak masalah lah. Itu kan kalau siapa penting gitu ya. Iya sih. Terus kalau masalah ujian gitu sekarang kan banyak Google Chat. Kalau ujian, gitu, kecuali ujian nih Teh Mel. Ah. Kalau ujian offline ya, berarti ya handphonenya harus disimpan di dalam tas, lalu tasnya simpan di depan kelas gitu kalau ujian. Soalnya sekarang mau cari apapun ada jawabannya loh. Iya kan, ada Mbah Google. Nah, itu Nah, dia. tapi karena sekarang sedang pandemi, lalu kuliahnya bukan tatap muka tapi tatap maya, jadi ya otomatis pakai handphone. Otomatis lalu ya. Ini otomatis ya, mudah-mudahan ini semuanya yang di sini terbantu ya. Ini Kakak Winda tadi cuman mencet bahwa ini baru bisa oke ditunggu. Ini udah kedengeran nggak? Aduh Kak, maaf banget ini internet lagi down banget, tiba-tiba aku ke out ya. Iya, tadi Meli juga bingung kok ditinggal, nggak apa-apa. Silakan, waktunya terus berjalan. Jadi aku balikan. Makasih nanti. Iya, siap. Ya, silakan. Ya, thank you Kak Meli. Aduh, teman-teman mohon maaf banget karena memang ini internet ya. Aduh, memang kalau kayak gini rada susah banget, internet nggak bisa dikontrol. Oke, aku lanjut ya. Semoga ini udah nggak ada gangguan lagi. Semoga bisa ya teman-teman lancar. Aku ngebut aja karena waktunya juga udah nggak banyak. Thank you Kak Meli. Oke, jadi aku lanjut lagi. Mungkin di sini teman-teman di bersosial media pasti punya ya teman-teman sosial media.
Nah gitu, yang aku tampilin saat ini juga pasti rata-rata teman-teman punya. Kebanyakan menggunakan WhatsApp, Instagram ya teman-teman zaman sekarang. TikTok juga pasti teman-teman juga punya gitu ya. Walaupun nggak punya konten-kontennya atau nggak suka buat konten di TikTok atau di Instagram pasti punya gitu ya. Untuk kita kepo-kepo atau kita misalnya lihat-lihat gitu ya postingan-postingan orang. Nah sebenarnya sosial media ini tuh keuntungannya tuh banyak banget teman-teman. Bukan cuma soal kita pakai untuk oh ya udah iseng-iseng aja kayak gitu atau upload story dan lain-lain. Tapi kita bisa menggunakan sosial media ini untuk menjadi bisa menjadi ladang penghasilan juga untuk kita teman-teman. Contohnya, salah satu contoh kecil aja yang aku kasih ya teman-teman. Aku sebagai KOL, karena followers aku udah lumayan, dan aku juga suka banget posting-posting konten yang menurut aku tuh menarik banget. Jadi makin hari itu makin banyak teman-teman yang followers aku bertambah gitu ya. Dan di situ aku dilirik oleh brand-brand tertentu untuk kerjasama dengan aku. Nah kerjasama dalam bentuk bagaimana nih? Nah mungkin teman-teman tahu juga endorsement ya. Lihat influencer atau artis yang sering banget mereka mempromosikan barang mereka ya, barang-barang jualan online shop. Nah, dipromosikan oleh influencer ini. Nah, mereka tuh dibayar, teman-teman. Jasanya dibayar. Kenapa ya? Karena memang mereka mempromosikan produk ini di audiens mereka yang sudah cukup besar. Nah, bagaimana sih mereka sampai bisa di-endorse? Karena aku banyak banget dari mengikuti webinar ini, banyak banget ya. Banyak banget yang mengikuti webinar. Dan tiba-tiba ada yang ngechat aku di Instagram pribadi aku, nanya, gimana sih, Kak, supaya aku di-endorse? Banyak banget yang bilang kayak gitu, yang tanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa bisa, gimana caranya kalian bisa di-endorse gitu ya? Ya itu yang pertama ya kita harus konsisten membuat konten. Kalau memang pengen banget menjadi influencer atau KOL, ya berarti harus menekuni itu teman-teman. Harus setiap hari buat konten, harus setiap hari posting sesuatu yang penting. Intinya seperti kata Ibu Tika ya, posting sesuatu yang benar-benar positif teman-teman. Nggak boleh yang negatif itu kita posting, ngapain, merugikan untuk diri kita sendiri juga kayak gitu. Nah, misalnya nih, oh Kak, aku tapi nggak suka nih jadi KOL atau influencer, nggak pede gitu ya. Tapi aku pengen banget nih mau jadi entrepreneur. Tapi aku nggak punya modal nih Kak, karena aku nggak punya modal untuk sewa ruko atau beli ruko. Biasa kan kayak gitu ya, Kamelia, terkendala dengan modal untuk sewa offline store-nya. Tapi teman-teman harus tahu, kalau kita menggunakan sosial media ini bisa menjadi toko kita, teman-teman. Jadi kita bisa membuka usaha kita di sosial media dan kita menjalankan itu ya di sosial media, teman-teman. Nggak perlu ribet lagi. Mungkin zaman dulu kita harus sewa ruko atau beli ruko bahkan ya, dan itu mahal banget, teman-teman. Tapi zaman sekarang nggak perlu, kita buka aja toko di sosial media, dan bahkan sekarangnya lebih jalan itu kata Kak Meli tadi juga, sekarang ya zamannya kayak susah banget untuk ngontrol diri untuk nggak belanja online. Karena mungkin zaman dulu kita masih bisa ya, nggak mau boros ya udah nggak usah ke mall atau nggak usah keluar gitu ya. Jadi nggak boros. Tapi zaman sekarang mau di rumah aja tuh tetap aja boros ya. Karena kenapa? Buka Instagram, buka TikTok, semuanya tuh account online shop ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat kalau mau jadi entrepreneur itu udah sangat di depan mata teman-teman, udah peluangnya udah sangat besar banget, apalagi di dunia digital. Jadi pergunakanlah segala sesuatu yang ada di depan mata kita. Yang penting intinya kita konsisten dan mau berinovasi teman-teman. Jadi nggak boleh stuck di situ-situ aja. Kayak gitu. Oke, next admin. Nah, di sini ada mengolah informasi, penting banget juga mengolah informasi seperti kata Bapak Presiden Joko Widodo kalau teman-teman mengikuti webinar dari awal ya, bahwa memang sudah tidak bisa dipungkiri karena kita juga sekarang lagi di era digital, setiap hari menggunakan internet gitu ya teman-teman. Jadi konten-konten negatif, konten-konten hoax itu udah nggak bisa lah kita ibaratnya, oh ini nggak mungkin ada. Ya pasti ada teman-teman. Karena setiap hari kita benar-benar di depan internet, di depan sosial media, di dunia digital itu pasti ada aja oknum-oknum yang nakal, yang menyebarkan berita-berita hoax kayak gitu, dan juga konten-konten negatif. Nah, itu datang dari diri kita dulu teman-teman, bagaimana kita bisa menyikapi hal itu. Nah, kalau aku tips dari aku pribadi, setiap harinya aku melihat berita yang misalnya judulnya nih wow banget, pas aku baca ternyata nggak se-wow judulnya teman-teman, ternyata beda topik gitu ya. Cuma mereka membuat judul ya biar kita klik, biar kita baca gitu ya, jadi judul harus menarik mungkin. Nah banyak banget yang terkecoh dengan itu, cuma baca judul aja tiba-tiba langsung disebarin, di screenshot judulnya aja kayak gitu ya. Waduh, padahal beritanya tuh beda dengan judul dari A ke Z gitu teman-teman. Jadi penting banget ya teman-teman, sebelum kita men-sharing sesuatu di sosial media, di dunia digital, cari tahu dulu apakah ini sudah benar atau enggak.
kalau memang nggak benar atau belum terbukti ya janganlah kita download dan kita sebarin, karena sekarang sudah ada undang-undang juga, bahaya untuk diri kita sendiri juga dan nggak menguntungkan menurut aku. Jadi menurut aku segala sesuatu yang kita sharing, kalaupun memang ternyata berita itu benar nih, tapi negatif, ya udah nggak usah lah kita sebarin lagi, itu negatif juga ya teman-teman, kayak nggak ada untungnya buat kita, mending kita sebarin sesuatu yang positif supaya bisa mendatangkan keuntungan juga untuk kita, kayak gitu teman-teman. Jadi mengolah informasi itu penting banget di dunia digital ya teman-teman, bukan cuma soal berita, tetapi berbelanja online shop juga penting sekali teman-teman mengolah informasinya dulu. Kalau misalnya mau beli baju atau mau beli belanja online, terus tiba-tiba cuma lihat dari patokan followers, oh Instagram ini followersnya udah banyak banget, ya udah beli di sini aja, udah trusted nih kayaknya, kayak gitu ya. Ternyata followersnya bodong, beli doang followersnya. Jadi tiba-tiba sekarang gini loh Kak Mel, banyak banget ya oknum-oknum nakal ya, menggunakan karena saking gampangnya nih berjualan, menjadi entrepreneur di dunia digital. Jadi sangat gampang juga untuk oknum-oknum nakal ini membuat ala-ala nih Kak Mel punya toko. Ternyata di online shop itu mereka buat online shop tapi untuk menjadi keuntungan diri dia sendiri gitu ya. Jadi kayak menipu, dan banyak banget teman-teman yang tertipu. Mungkin teman-teman di sini ada ya yang pernah tertipu ya, zaman dulu belanja online tiba-tiba udah transfer dan barangnya nggak nyampe, kita di blok kayak gitu ya. Aku pun sebelum berjualan online aku pernah teman-teman merasakan ditipu kayak gitu ya. Jadi makanya sekarang aku suka banget sharing-sharing sesuatu, mengedukasi juga supaya teman-teman bisa lebih melek digital lagi, bisa lebih olah dulu informasi di online shop itu, apakah sudah benar ini online shop trusted atau enggak. Nah tips dari aku, mending kalau misalnya mau lihat katalog-katalog bolehlah di sosial media, tapi untuk transaksi langsung aja ke e-commerce kayak gitu, karena lebih aman teman-teman. Kalau mereka nggak kirim barang ke teman-teman, ya udah uangnya nggak akan masuk ke seller kayak gitu. Oke, next admin. Nah, kreasi konten, mungkin teman-teman di sini ada yang mau jadi influencer nih, penting banget. Nah, buat konten itu semenarik mungkin teman-teman. Jadi, caranya gimana sih buat konten yang menarik? Sekarang udah gampang banget teman-teman, tinggal buka internet aja, YouTube, TikTok, Instagram, itu udah banyak banget ya teman-teman. Tutorial, kita bisa mengikuti tutorial itu dan kita buat konten menarik, konten bagus. Nah, misalnya mau jadi entrepreneur juga, mau berjalan secara online, penting banget juga harus konten yang menarik ya. Kenapa? Contohnya nih, contoh kecil, teman-teman ke toko offline store mau beli baju di toko ini. Pas teman-teman udah sampai di depan toko, ternyata tokonya berantakan, tokonya kotor, terus displaynya nggak menarik. Pasti kita masih di depan toko aja udah keluar ya, karena ngerasa kayak, ih nggak menarik banget gitu ya, baju-bajunya nggak bagus, tapi sebenarnya baju-bajunya bagus ya, cuma karena displaynya nggak menarik, terus tiba-tiba kotor, tokonya nggak dilap, kaca-kacanya nggak disapu gitu ya. Jadi kita langsung keluar aja karena merasa ya udah nggak menarik gitu ya, kayak jorok banget tokonya kayak gitu. Nah begitu juga kalau teman-teman punya toko online, ya kita harus merawat toko online kita itu seperti kita merawat toko offline, atau kita merawat rumah kita, atau merawat kamar kita teman-teman. Karena kalau kita punya toko online, orang itu akan melirik toko kita pas masuk di toko kita, di Instagram toko kita misalnya, atau Facebook yang toko kita, mereka bakal melihat, oh feeds-nya bagus, foto-fotonya bagus, foto-fotonya jernih, oh ini detailnya kelihatan. Kayak gitu teman-teman. Jadi penting banget untuk buat konten yang menarik, contohnya video yang menarik, atau foto-foto. Misalnya lagi foto ngeblur nih, ya edit dulu gitu ya, biar fotonya itu jadi nggak ngeblur. Nah, cara editnya kayak gimana? Gampang banget teman-teman. Download aja aplikasi-aplikasi yang sudah available di Android ada, di iPhone pun ada teman-teman. Dan aplikasi-aplikasinya pun gratis gitu ya. Bisa kita download dan kita bikin konten semenarik mungkin. Salah satunya pakai aplikasi Canva tuh teman-teman. Kalau baru mau mulai awal-awal nih, aplikasi Canva bisa teman-teman pakai dan edit nih misalnya kata-kata atau misalnya gambar baju, terus ditambah-tambahin sama emoticon atau tulisan-tulisan yang menarik kayak gitu. Mungkin awal-awal bisa pakai aplikasi-aplikasi yang gratis untuk membantu juga kita membuat konten-konten yang menarik, yaitu konten-konten basic ya teman-teman. Awal-awal nggak usah lah yang ribet-ribet, yang basic-basic aja dulu. Yang penting kita mengerti dan bisa kita konsisten untuk membuat itu setiap hari. Oke, next admin. Nah, ini ada konten motivasi, karena memang aku juga suka bagian-bagian konten-konten yang menarik. Nah, ini salah satunya yang seperti aku bilang tadi, menggunakan aplikasi yang gratis untuk aku gunakan untuk membantu aku membuat konten-konten, sehingga kontennya itu enak juga dilihat dan dilirik kayak gitu, teman-teman. Jadi ini untuk kata-katanya aku ambil di Google, dan ini aku edit di aplikasi, nama aplikasinya Canva, gratis juga teman-teman. Jadi benar-benar instan banget bikinnya, cuma kayak ketik aja dan tiba-tiba di bawahnya udah ada background sama template-nya, jadi kita tinggal klik aja dan kita sharing. Jadi udah nggak susah ya zaman sekarang, mungkin zaman dulu harus
bikin satu-satu kayak gitu, tapi sekarang udah gampang banget. Oke, next admin. Nah, ini ada konten edukasi, jadi aku juga suka bagi-bagiin konten-konten edukasi. Yang penting kita bagi-bagiin konten yang positif, teman-teman. Kak, gimana sih caranya biar konten aku dilirik? Itu juga kami yang sering aku dapat tuh pertanyaan kayak gitu di Instagram aku. Sebenarnya kalau kita mau buat konten sehingga, banyak banget yang bilang kayak aku bilang tadi, Kak, gimana aku bisa terima endorsement? Kayak gimana biar konten aku dilirik? Sebenarnya tuh nggak usah terpatok dengan, aduh gimana aku bisa disukain orang gitu ya. Lakukan aja dulu yang kita suka, teman-teman. Misalnya, teman-teman suka bikin tutorial makeup atau tutorial skincare, sehingga skincare itu misalnya teman-teman rasa bagus, terus teman-teman mau sharing. Misalnya teman-teman suka itu aja nih, nggak ada yang teman-teman suka, ya udah itu aja yang kita buat konten, teman-teman. Nggak usah memaksakan sesuatu yang kita nggak suka, tapi kita mau bagiin supaya yang lain suka. Pokoknya yang kita suka aja dulu, karena menurut aku, kalau kita suka sesuatu itu, pasti kita akan konsisten dengan itu. Tapi kalau sesuatu kita nggak suka dan kita memaksakan untuk biar orang lain suka, ya itu nggak bakal bertahan lama, teman-teman. Paling seminggu atau sebulan, habis itu tiba-tiba kita bosen karena emang kita nggak seneng dengan sesuatu itu, ya udah kita bakal berhenti. Jadi sesuatu yang teman-teman posting, sesuatu yang teman-teman mau buat konten, ya udah sesuatu yang teman-teman suka aja dulu. Nggak usah lah yang berbelit-belit, oh biar mereka suka, biar aku di-endorse, nggak usah pikirin itu dulu. Yang penting mulai aja dulu konsisten. Kalau kita udah konsisten membuat sesuatu, pasti akan ada hasilnya, teman-teman. Oke, next admin. Nah, ini ada konten marketing produk. Aku kerjasama dengan beberapa produk juga, jadi brand tertentu yang kerjasama dengan aku. Salah satunya yang aku promosikan di sini, seperti aku bilang tadi, karena aku KOL juga, teman-teman. Jadi aku kerjasama dengan brand-brand tertentu. Dan di sini bisa teman-teman lihat aku mempromosikan produk mereka dan aku dibayar jasanya ya, teman-teman. Jadi bukan cuma aku dapat produknya nih untuk aku promosikan, tapi aku juga dibayar karena aku mempromosikan produk mereka di Instagram pribadi aku, kayak gitu. Oke, next admin. Nah, di sini ada pajamasfirst.co, ini konten lagi, ini Instagram ya teman-teman. Instagram sudah berdiri 1 tahun 3 bulan. Masih kecil banget, tapi aku setiap hari pasti belajar sesuatu yang baru, biar juga inovasi-inovasi yang baru, biar juga aku bisa mengupgrade pajamasfirst.co bisa menjadi lebih maju lagi dan lebih besar lagi tentunya. Nah, misalnya teman-teman lagi cari piyama, boleh banget follow pajamasfirst.co, atau misalnya mau jadi reseller nih, atau dropshipper nih, karena kita juga produksi sendiri, jadi harga kita jauh lebih murah, boleh banget nih teman-teman langsung kontak aja, langsung DM aja, biasanya langsung dibalas sama admin aku, dan juga bisa tanya-tanya di situ teman-teman untuk misalnya mau jadi reseller atau dropshipper. Oke, next admin. Nah, di sini ada content creation, seperti aku bilang tadi, kalau kita punya toko online, ya kita harus buat toko online kita semenarik mungkin supaya dilirik. Nah, di sini untuk feeds aku buat semenarik mungkin, dan juga beberapa apa ya teman-teman, gambar-gambar yang misalnya teman-teman bisa lihat di sini, kayak ada gambar dinding, atau gambar bunga, atau misalnya tangga. Nah, itu aku ambil di internet, benar-benar cuma di internet aja, karena menurut aku sesuatu udah ada semua, teman-teman. Jadi aku kayak nggak mungkin foto tangga, terus aku edit ribet-ribet, karena sekarang udah ada di Google, aku tinggal ambil aja gambarnya dan aku masukin di feeds, dan bisa dilihat ini jauh lebih menarik ya teman-teman, karena jadi estetik gitu ya. Jadi pas orang masuk di toko online aku, mereka melihat, oh ternyata bagus ya baju-bajunya, oh ternyata teratur ya tokonya, bagus nih, ya udah enak dilihat gitu ya, eye catching. Jadi pas masuk di toko online aku juga nggak pusing gitu ya teman-teman pas lihatnya. Jadi masih beraturan lah, enak dilihat. Nah, kemudian di sini juga ada sosial media marketing, karena memang namanya kita jualan secara online ya teman-teman, menggunakan internet. Kalau mungkin di toko offline kita bisa toko kita menghadap jalan, jadi pas orang lewat mereka langsung, oh yaudah mampir dulu lah di toko itu buat beli. Nah, kalau di online kan kalau kita nggak ada strategi marketingnya juga susah ya teman-teman, siapa yang bakal lihat? Karena kan yang pertama ya memang kita memang apa ya namanya teman-teman, kita memang di dunia digital ini ya memang harus menggunakan marketing juga supaya membangun brand awareness, supaya makin banyak orang-orang yang lihat. Contohnya saat ini mungkin teman-teman nggak pernah tahu pajamasfirst.co. Pas aku webinar sekarang, teman-teman jadi tahu dong, oh ternyata ada ya pajamasfirst.co. Nah, itu membangun brand awareness teman-teman. Jadi teman-teman tahu, tiba-tiba misalnya teman-teman mau join reseller atau mau beli kayak gitu. Jadi sosial media marketing juga penting sekali kalau teman-teman mau jadi entrepreneur yang berjalan secara online kayak gitu. Oke Kak Meli, mungkin ini aja sharing-sharing dari aku. Mohon maaf banget ya. Tadi sempat terputus karena sinyal ya Kak Meli. Aduh, susah banget ya sekarang di wajar. Kita kan
kita kalau kata Kang Asep kembali kita digital warrior. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Betul. Mental masuk nggak apa-apa. Yang penting message-nya dapet. Bener kata Betul. Winda, Meli kalau inget-inget dulu kalau mau buka toko mikirnya lokasi, mikirnya tempat, aduh repot. Sekarang semuanya di genggaman ya. Betul banget, Kak. Nabung emas aja bisa di genggaman, pesan Iya apapun di loh. genggaman, ya kan? Jadi Benar. jadikan tim rebahan itu rebahan yang produktif gitu ya. Boleh sambil rebahan ngitung emas ada berapa gitu kan. Iya, Atau betul sambil betul. rebahan, entar dulu sambil rebahan pesen emas, minum kopi. Bener kan? Benar benar. Terus sambil cek hasil penjualan ini dong, pejamas berapa. Iya. Aduh, itu baru Iya, dunia, benar. itu baru kita anak muda yang penuh semangat ya. Penuh semangat dan berkreasi, luar biasa. Betul banget, Kak. Jangan lupa selalu berbagi ya, salah satunya adalah berbagi ilmu di pagi menjelang siang ini. Baiklah, terima kasih Winda, sukses selalu. Amin, terima kasih Kak Meli. Iya, sama-sama sayang. Nah, sekarang kita harus masuk ke Q&A ya, karena sekarang adalah hari Jumat, jadi Meli juga akan mempercepat semuanya. Akan dan Teteh, Kang Yayu, kalian luar biasa, tenang, door prize aja belum. Kita pertanyaan dulu dong. Boleh admin? Langsung di-share di screen. Katanya ada 4 pertanyaan, Meli lihat kita akan jawab. Kok ini nggak di full screen sama aku ya? Wait. Sebentar. Ya, pertanyaan pertama. Dari Aswa. Oke, Aswa untuk Neng Gina. Apa nih pentingnya digital skill di era digital sekarang ini? Tadi udah disebutin Wah. pada Neng Gina ya. Kita ulangin lagi. Kita beberkan. Gimana Neng Gina? Wah, makasih nih Aswa udah ada ketertarikan ya Iya. tentang literasi digital itu seperti apa. Heeh. Apa sih pentingnya digital skill gitu? Ini pertanyaannya menarik ya gitu. Pentingnya apa sih ya agar kita tahu gitu bahwa di dunia digital itu banyak skill-skill yang teman-teman harus tahu gitu dan perlu tahu untuk apa sih untuk kita bisa bertahan di dunia digital ini mengikuti zaman yang ada gitu. Yang tadinya sempat Teh Tika bilang gitu, yang tadinya kalau kita mau beli emas harus ke toko emas, sekarang enggak, pakai pijamas di kasur kita bisa scroll beli emas. Terus yang tadinya bener sih Teh Meli bilang tadi juga banyak banget yang chat gitu ya nanya, Teh Gina makasih banget udah mewakili hati para wanita. Karena di sini kebenaran Sri Kandi Indonesia yang isi nih gitu. Kita sharing, saling berbagi gitu sesama cewek gitu, kita saling support juga gitu. Gimana sih caranya kita walau hobi belanja, tapi kita juga harus hobi juga berinvestasi ya gitu. Yeah. Jadi walau konsumtif, kita juga tetap ingat investasi ya gitu. Betul. Tetap produktif juga gitu. Kita tahu ini karena apa sih? Ya karena digital skill tadi ya Teh Meli gitu. Betul. Ya, karena tahu ini karena digital. Kalian nggak sendiri gitu, yuk kita mulai belajar sama-sama gitu, kita saling support juga gitu, bahwa digital skill itu keren banget gitu. Betul. Satu lagi, ingat, jadikan dunia digital ini adalah sebagai berkah, bukan musibah. Itu salah satunya ya. Bener banget. Kalau set minded kita bisa kita rubah. Ribet sih memang terkadang ribet, tapi ya masuk ke suatu perubahan yang baik memang selalu menimbulkan rasa ketidaknyamanan ya. Oke, terima kasih Aswa, semoga terjawab Neng Gina. Terima kasih. Pertanyaan kedua admin boleh di-share di screen. Ada dari Dita. Dita untuk Yayu Rani, bagaimana budaya kerja masyarakat menghadapi perubahan digital ini? Ayo, budaya kerja masyarakat. Gimana? Waduh, ini pertanyaannya menarik banget ya. Bagaimana budaya kerja masyarakat gitu menghadapi dunia digital. Yang pasti yang pertama kita nggak bisa resisten ya dengan perubahan. Kita harus bisa selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kayak sekarang mungkin dulu budaya kerjanya ya kalau ke kantor cukup bekerja, selesai jam kantor silahkan pulang gitu. Tapi ketika sudah ada dunia digital, kita harus bisa beradaptasi dengan dunia digital sekarang ini. Salah satu contoh budaya kerja yang mengadaptasi atau yang bersosialisasi dengan dunia digital ini ya berarti kita sudah bisa kerja dari rumah, hanya dengan menggunakan laptop kita sudah bisa mengerjakan semua pekerjaan. Itu salah satu contoh budaya kerja itu beradaptasi dengan dunia digital gitu. Karena sebenarnya secara tidak kita sadari
masa pandemi ini mengharuskan kita betul-betul beradaptasi gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu contoh konkret yang sudah kita alamin bersama bagaimana budaya kerja itu beradaptasi di dunia digital sebenarnya gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya semuanya akan ketemu pola ketika memang sudah ada di dalam situasi-situasi yang mendesak. Kayak sekarang kan dulu mungkin kita siapa sih yang tahu kalau bekerja itu bisa dari rumah gitu ya? Iya, Kalau bukan karena pandemi, betul. kita bisa bekerja dari rumah. Sekarang jangankan itu deh, kita dulu mana tahu ada Zoom. Betul. Coba. Kita mana tahu bisa seminar ratusan, berapa 360 orang di layar. Betul. Itu. Kebayang kita milih tempat. Betul. Benar, karena kalau dulu kalau udah pesertanya, waduh Teh Meli ini kalau pesertanya udah 300-400 kayaknya kita harus sewa gedung gede banget nih. Tapi sekarang apa? Kita bisa melakukan semua itu hanya lewat di rumah masing. Di rumah masing-masing, lewat digital, lewat internet gitu. Jadi segala sesuatu pasti ada masanya dan mau nggak mau kita harus tetap beradaptasi. Betul. Gitu ada makanya innovate or adaptasi. Bahkan ada yang secara kasar adaptasi atau mati. Itu masalahnya bukan secara sadis kita lihat ya, tapi adalah secara keterpaksaan bahwa ini harus dipaksakan. Memang kita harus melakukan ini gitu. Kalau kita mau berkembang ya, memang terlihatnya sadis gitu ya, innovate or die. Meli lebih suka mungkin innovate to win gitu, untuk menang gitu ya, atau tapi mungkin nggak apa-apa quote-quote seperti itu kan sebenarnya memotivasi kita gitu, nge-push ayo gitu. Kalau kita bisa melihatnya seperti itu ya, bukan melihatnya negatif. Terima kasih. Terima kasih sekali tentunya Dita. Itulah dia budaya kerja masyarakatnya ya, sekarang ini lagi kita lakukan juga, perlahan kita akan menemukan polanya seperti itu ya, lebih dinamis mungkin ya, lebih dinamis pola kerjanya, lebih berpikir kritis. Itu kali mungkin kalau boleh Meli tambahin juga. Baiklah Dita, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan ketiga admin. Boleh di-share di screen. Untuk Hela untuk tentunya Neng Diana. Kak, adakah undang-undang yang mengatur etika digital di Indonesia? Oh, ada ITE ya. Silakan Neng Diana. Ada undang-undang nggak nih? Tadi kan soalnya kita bilang ya Neng Diana yang masalah dari yang Prancis ya, Cina, lalu kita masuk ke Indonesia ya. Terus mungkin ini hukum-hukum undang-undangnya. Silakan Neng Diana. Kalau setahu saya kalau undang-undang etika digital tuh setahu saya kayaknya nggak ada. Tapi kalau undang-undang ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian misalnya, terus memposting hoax itu, nah itu tuh ada tuh undang-undang ITE-nya. Tapi berapa pasal berapa dan sebagainya mungkin bisa di Google sesuai dengan pokok bahasannya gitu ya. Kalau sekarang kayaknya yang banyak tuh yang undang-undang ITE, karena kan apapun yang terjadi di digital sekarang ITE itu yang menangani gitu ya. Iya betul. Terus ada polisi cybernya sekarang. Betul, baru mau ngomong polisi cybernya juga itu yang menangani mengenai permasalahan-permasalahan di dunia digital gitu. Jadi mungkin bisa ke polisicyber.id untuk mengetahui masalah digital yang sedang dialami gitu ya. Bahkan sekarang mungkin juga ada juga kalau mungkin penipuan online tuh yang melibatkan transfer terus habis itu orangnya ngilang gitu ya. Nah itu sekarang juga udah bisa dicek apakah akun tersebut juga pernah dilaporkan gitu dari cek rekening.id kalau nggak salah. Nah itu tuh banyak tuh kayak gitu-gitu yang sekarang juga yang bisa dengan mudahnya untuk dilaporkan gitu. Oke. Sekarang wadahnya udah ada kok Neng Diana ya, jadi jangan takut ya. Dan justru untuk yang coba-coba di luar sana harusnya takut. Kenapa? Karena sekarang sudah ada polisi cyber dan lain-lain. Intinya kita tidak perlu takut, dan tapi kita yang sebagai pemainnya mungkin atau penontonnya, kita juga harus hati-hati. Jadi ini adalah reminder buat kita semua. Benar ya Neng Diana ya? Untuk terlalu berhati-hati. Lumayan lumayan membantu sekali gitu ya, karena beberapa waktu lalu pokoknya kalau ini beda kasus gitu ya, karena ada teman saya yang kehilangan handphone, habis itu dilaporkan ke polisi dan polisi bisa melacak titik di mana tempat handphone itu berada, bipingnya ada di mana. Wow, gitu. Dipin hebat. Sekarang jangan main-main makanya tuh, malah copet-copet atau apa gitu ya. Betul. Jadi udah ketahuan tuh. Jadi bahkan kalau misalnya sekarang juga pembelian online kan juga ada nomor teleponnya. Itu hati-hati
buat yang ingin coba-coba untuk mengambil kesempatan dari situ, itu bisa dilaporkan ke polisi dan nomor telepon tersebut bisa langsung dicek titiknya ada di mana, dan bahkan nomor telepon tersebut tuh registrasinya tuh di atas nama siapa itu bisa gitu. Jadi kesimpulan dari ini juga pertanyaan Hela mengenai undang-undang, kita semua juga reminder, benar nggak yang Diana? Kita itu hidup udah seperti di CCTV, ya. Jejak digital seperti apapun yang kita mau buat. Nah, kita sama-sama. Kalau kadar manusianya itu adalah manusia yang baik, internetnya pun juga akan baik. Manusia yang sehat, internetnya pun akan sehat. Mau kita masuk ke revolusi-revolusi berapa ke revolusi dunia lain lagi. Tapi kalau kitanya udah oke, semuanya pasti oke. Ya, terima kasih Neng Diana. Hela, mudah-mudahan terjawab. Bukan berarti kita maksud menakut-nakuti, tapi hidup adalah penuh dengan peraturan. Kalau menurut Meli ya, jadi ya kita kalau bisa terserah mau patuhi aturan itu atau enggak ya itu urusan masing-masing. Tapi mudah-mudahan dengan ini jadi terliterasi ya. Pertanyaan terakhir admin boleh langsung di-share di screen. Luki. Oke. Untuk Nentika, waduh. Panjang nih, emang title-nya tadi panjang banget. Tadi Meli nggak baca karena title-nya panjang Bu dosen ya. Bagaimana caranya mencegah data kita bocor ke tangan yang salah? Oke. Nah, ini bagaimana sih cara mencegah data kita bocor? Ya? Oke. Pertama, kita harus saat diminta data gitu ya, diminta data sensitif terkait dengan data pribadi, keluarga gitu ya. Kita harus pastikan dulu websitenya resmi atau tidak. Atau kalau misalkan kita sedang dalam melakukan investasi digital gitu ya, platformnya itu di dalam pengawasan OJK atau tidak gitu ya, ada yang menjamin tidak gitu kan. Nah, siapa tahu ternyata platformnya itu bodong. Nah, yang seperti itu bisa mencegah kebocoran. Jadi kita sebelum kita mengirimkan data-data pribadi kita gitu ya Luki ya, kita harus lihat dulu websitenya resmi atau tidak, di bawah pengawasan OJK atau tidak, misalkan seperti itu ya. Itu yang penting tuh, kan sekarang banyak juga untuk safety secara, kan ada yang bilang dilihat dulu linknya pelan-pelan karena apakah itu HTTP, apakah ada lambang, kan sekarang macam-macam ya, apakah ada lambang gembok aja rata-rata kan itu dibilang safety kan, cuman intinya dibaca dulu. Waktu membaca data pribadi jangan main agree itu term and condition, agree. Nah, kliknya itu loh. Jadi scroll ke bawah centang agree. Itu Meli sering kayak gitu, makanya Meli ngomong akan ya. Jadi belajar dari pengalaman, semoga jadinya kita lebih teliti, lebih kritis ya. Terima kasih Neng Tika tentunya. Pertanyaan-pertanyaan dari Azu, dari Dita, dari Hela, dari Luki. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh pembicara kita jawabannya ya sudah bisa mewakili pertanyaan seluruh peserta 400-an lebih ini, seluruh peserta di sini. Jadi kalau boleh Meli memberikan catatan singkat di pagi menjelang siang ini di hari Jumat ini, semua tadi digital skill jangan sampai terlepaskan. Kalau kita sudah mempunyai skill untuk mengoptimalkan, jangan lupa budayanya. Etikanya jangan terlupakan, lalu jangan abaikan namanya digital safety. Ingat sekali lagi, jejak digital itu tidak bisa dihapus dan itu kita yang meng-create sendiri ya. Mau boosting yang positif, hasil akan positif, boosting negatif, hasil akan negatif. Dan semoga kita bisa mengambil semua pengetahuan penting dari hari ini dan hal-hal positif untuk melaksanakan objektif literasi digital ke kehidupan kita sehari-hari akan nanti di Kabupaten Cirebon tentunya ya. Luar biasa kalian para narasumber. Kita sebelum kita foto bersama, mau ngingetin admin tadi udah masukin juga, jangan lupa isi form survei dengan lengkap ya Kanan Teteh, Akang Yayu, karena link survei akan ditutup jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Tuh langsung dikirim. Terus kalau ada pertanyaan nanti seputar door prize, misalkan Meli mau umumin sertifikat ataupun apapun seputar webinar, langsung email ke kontak royalindo27, kontak.royalindo27@gmail.com. Mari kita foto bersama yuk. Sebelum pengumuman door prize, yuk 2 kali foto ya. On cam semuanya. Asik. Ayo. Boleh? Kita kasih senyuman yang luar biasa tentunya. Senang sekali Meli, ramai sekali hari ini tentunya di Cirebon. Kita kasih salam literasi yuk. Untuk hampir 400 adik-adik mahasiswa-mahasiswi, salam literasi on cam semua. Hitungan dari Meli ya admin. Baiklah. Oke, kok itu cuma dinding? Oh ya udah. 3, 2, 1. Mana nih? Udah, Mit? Oke. Satu lagi. Terserah gayanya mau apa.
Sebarkan cinta. Tuh gitu dong, ada salam literasi digital. Baiklah, hitungan dari Meli semuanya on cam. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa semuanya. Kita bikin seneng yuk. Akang dan Yayu semuanya kita umumin door prize-nya boleh Min. Langsung. Siapakah 20 orang yang berhasil mendapatkan saldo dompet digital? Mangga. Itu dia, selamat ya. Saldo dompet digital dibagikan berupa saldo OVO atau Dana. Proses verifikasi datanya dan pengirimannya itu bisa makan waktu berapa hari. Jadi mohon bersabar ya, akan Teteh ya. Dan juga bisa dilihat target peserta webinar itu unik. Jadi diharapkan bukan orang yang sama. Jadi nama-nama yang sudah pernah mendapatkan door prize itu akan otomatis terhapus oleh sistem saat verifikasi data dilakukan. Oke, selamat sekali lagi Akang dan Teteh, Akang Yayu. Jangan lupa juga karena Kominfo bekerja sama dengan Siberkreasi. Ya, silakan yuk belajar sama-sama terus. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita asah, dan asah. Jangan lupa install aplikasi Siberkreasi. Dan yang sudah aktif di sosial media bisa follow akun Instagram dan Facebooknya. Lalu kalau mau nonton video-video makin cakap digital dengan beragam tema bisa cek di YouTube Siberkreasi. Pengen dong jadi call seperti Kak Winda? Ya makanya asa terus. Jangan lupa juga ada masalah mungkin aduh belajar bahasa. Acara ini didukung oleh Bahaso loh. Sebagai aplikasi belajar bahasa online bersama Kominfo. Ini mendukung program Indonesia Makin Cakap Digital. Akang dan Teteh ada kesempatan untuk diberikan beasiswa selama 3 bulan khusus untuk para peserta webinar Kominfo seperti Akang dan Teteh. Cek tuh blog Bahaso ya. Gak ada kata terlambat untuk belajar. Sekali lagi Neng Gina, tentunya Neng Tika, ya Neng Diana, tentunya tadi mana nih yang tadi ketinggalan juga. Oh ya, Yayu Rani, kalian luar biasa. Neng Winda, kalian udah luar biasa sudah bisa berbagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau Meli ada salah kata dalam merangkum juga ya. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Selamat makan siang. Kita doakan yuk literasi digital pesertanya tercapai. Tadi Pak Menteri bilang 12,4 juta. Amin. Semoga terus sampai 2024 bisa 50 juta bahkan ya. Amin. Selamat makan siang, selamat hari Jumat. Hatur nuhun Neng Diana juga, hatur nuhun Sadayana semuanya. Jaga prokes. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli Munial pamit, admin studio pamitan ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih Teh Mel, Teh Gina, Teh Diana, Teh Renita. Sin, kamu kenapa? Kok aku perhatiin kamu kayak kebingungan? Ya nih aku lagi nonton, tapi kok bahasa Inggris semua ya aku nggak ngerti. Kalau gitu, kamu install ada aplikasi Bahasa. Kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan metode self-learning. Kamu bisa belajar di mana aja loh. Terus, metode belajarnya interaktif dan menyenangkan. Guys, kalian tahu nggak sih kalau bahasa Inggris memiliki peran